Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Andika Putri SPD. Saya seorang guru di SDIT Almarhamah Langsa. Pada saat ini, saya akan menampilkan praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan di kelas saya. Pada tahun ajaran lalu, saya melakukan pembelajaran yang biasa saja, bahkan terkesan monoton dan membosankan bagi siswa, karena hanya menggunakan metode ceramah saja. Alhasil, nilai yang didapatkan kurang memuaskan dan tidak mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah ditelusuri, penyebabnya dikarenakan terdapat perbedaan kebutuhan siswa dalam menyerap pembelajaran, sehingga seorang guru seharusnya tidak hanya memberikan pembelajaran yang memfokuskan kepada satu gaya belajar saja. Maka dari itu, saya melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan guru serta memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya. Dikarenakan setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama dalam pembelajaran. Tantangan saya dalam menyiapkan kegiatan pra-pembelajaran ialah harus memetakan kebutuhan murid sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Maka dari itu, sebelum melakukan pengelompokan, saya terlebih dahulu meminta murid mengisi asesmen identifikasi kebutuhan belajar murid melalui Google Form dan melakukan wawancara singkat terhadap hasil yang telah diperoleh. Kemudian, menyampaikan materi pembelajaran secara terperinci agar murid mengetahui alur kegiatan apa yang akan dilakukan, sehingga murid mencapai tujuan pembelajaran, yakni menyiapkan konten pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid, seperti pada diferensiasi konten yang diberikan untuk murid dengan kebutuhan visual, yaitu dengan pemberian bahan bacaan terkait materi dengan bantuan media PowerPoint dan buku pegangan murid. Sementara itu, untuk murid dengan kebutuhan auditori diberikan materi yang berkaitan dengan video pembelajaran serta bahan bacaan PowerPoint maupun buku sebagai sumber tambahan materi. Sementara murid dengan kebutuhan kinestetik diberikan peragaan sederhana yang telah disiapkan oleh guru berupa bola-bola plastik sebagai contoh matahari dan bumi. Dilanjutkan dengan diferensiasi proses, ialah keaktifan seluruh murid dalam mengikuti pembelajaran dengan ikut serta dalam mengisi LKPD yang telah diberikan oleh guru, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing kelompok. Kemudian, diferensiasi produk. Para murid dapat menuangkan hasil karya ke dalam produk yang akan dirancang bersama sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Aksi atau tindakan yang saya lakukan yakni, pada tahap perencanaan, saya mencari referensi dari berbagai sumber. Hasil dari pencarian tersebut digunakan untuk membuat langkah-langkah pembelajaran yang sesuai. Ketika terdapat ketidakpahaman, saya juga melihat contoh dari video YouTube, serta pemberian materi pembelajaran yang harus bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid, tidak seperti pada pembelajaran yang biasanya, dengan menggunakan beberapa trik seperti menjelaskan serta membuat panduan ataupun langkah-langkah pembelajaran, sehingga memudahkan saya dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dilanjutkan dengan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan jenis direct instruction, yakni strategi yang bersifat deduktif yang mendapatkan ilustrasi terlebih dahulu dari guru. Pada tahap pelaksanaan, melakukan pemetaan kepada murid berupa kesiapan belajar, bakat, serta minat, kemudian memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan membuat alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran juga penting, serta menjelaskannya secara terperinci kepada murid. Kemudian melakukan kegiatan sesuai dengan kaidah pembelajaran diferensiasi, yakni diferensiasi konten, proses, dan produk. Kegiatan pembelajaran diferensiasi ini memiliki dampak yang signifikan, seperti pembelajaran yang berlangsung menjadi lebih mengaktifkan murid, sehingga pembelajaran sesuai dengan pendekatan yang diharapkan, yaitu student-centered learning. Para murid juga terlihat nyaman dan senang akan pembelajaran, dikarenakan kebutuhan akan belajar mereka yang berbeda-beda dapat diapresiasi oleh guru. Hal itu diketahui dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru pada saat kegiatan penutup pembelajaran.
Refleksi hasil pembelajaran yang telah dilakukan yakni memberikan beberapa pertanyaan kepada murid melalui laman Google Form yang menjadi alat pengungkap ekspresi para murid. Hasilnya pun tidak hanya kesan positif dari murid, saya juga menerima kesan yang negatif. Kesan atau jawaban negatif dari murid saya gunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Hal yang menjadi faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan dari strategi ini ialah ketidaktepatannya pemetaan profil kebutuhan murid ke dalam beberapa kelompok atau tidak melakukan pemetaan kebutuhan murid sebelum melakukan pembelajaran. Perubahan kecil yang dilakukan oleh guru akan berdampak besar terhadap peningkatan hasil belajar murid, serta tampak lebih peduli terhadap keberagaman kebutuhan murid dalam belajar. Keragaman gaya belajar murid yang menyebabkan daya serap murid tidak akan sama ketika pembelajaran hanya dilakukan dengan satu strategi yang monoton saja. Dengan melakukan refleksi atau umpan balik setiap akhir pembelajaran, guru dapat mengetahui kualitas pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya dan mengetahui apakah pembelajaran tersebut perlu diperbaiki atau tidak perlu diperbaiki. Dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ini, guru dapat menyesuaikan kebutuhan murid terkait minat belajar sampai kepada gaya belajarnya, sehingga kebutuhan belajar murid terpenuhi dan menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna. Tetap semangat guru-guru hebat, belajarlah demi perbaikan pendidikan di Indonesia.